ada beberapa pertandingan di Premier League pekan ini atau akhir pekan ini yang akan aku bahas previewnya gitu agar kita bisa melihat bagaimana jalannya pertandingan di akhir pekan nanti kayak gitu. Yang pertama itu ada Crystal Palace melawan Manchester City. Nah, ya, Manchester City seperti yang video-video yang lainnya sudah aku bilang bahwasanya Manchester City nggak akan pernah berubah dan nggak akan berubah kayak gitu, karena ya Pep kita ketahui filosofinya tetap menguasain bola, menggunakan sirkulasi bola cepat untuk merusak pertahanan lawan, bukan dengan dribble-dribble. Ya sesekali bolehlah dribble-dribble, namun harus melakukan kombinasi dan untuk shooting ke gawang. Itu yang sering dilakukan oleh Mahrez, oleh Grealish, bukan kayak ya kasarnya kayak Kovacic di Chelsea yang dribbling, yang sangat cinta dengan bola, yang dribbling dari belakang ke depan kayak gitu. Nah kalau Pep nggak boleh, kalau Pep dari belakang ke tengah itu harus dengan passing, dari tengah ke depan itu harus dengan passing. Nah ketika ingin dribbling boleh, tapi harus tujuannya untuk shooting ataupun untuk melakukan kombinasi kayak gitu. Nah Pep juga nggak akan berubah dengan formasinya 4-3-3 atau 4-2-3-1, namun akhir-akhir ini kan Pep sering menggunakan 3-5-2 karena untuk menutupi ketidakadanya Cancelo dan lain sebagainya. Cuman ya pada di atas kertas sih ya 3-5-2, cuman pada saat menyerang juga kebanyakan 4-2-3-1, 4-3-3 kayak gitu. Ya City masih akan tetap pada pakemnya kayak gitu, dengan Ederson di belakang, di depan dan Haaland ya. Dan cukup menarik dari Haaland yang seperti ku buat di video preview sebelumnya, Haaland harus dicadangkan. Kalau aku bilang Haaland sudah tidak lagi, Manchester City sudah tidak lagi bergantung dan tanda petik kepada Haaland gitu loh. Di pertandingan terakhir melawan Newcastle kelihatan bahwasanya Haaland itu bukan, ya kasarnya bukan seperti striker tradisional lagi gitu, sudah seperti striker yang ya bisa turun ke belakang, walaupun memang dia banyak melakukan itu. Cuman di beberapa pertandingan terakhir kan Haaland at least dia lebih banyak di kotak penalti, yang mana memang itu kerja dia, tugasnya dia kayak gitu. Cuman di pertandingan terakhir kita lihat Haaland pada saat golnya lawan Newcastle itu, pada saat golnya Bernardo Silva ya, yang Grealish kasih ke Haaland kasih ke Bernardo dan Bernardo shooting dan itu gol. Dan itu kombinasi yang bagus, dan striker harus punya kemampuan itu, dan Haaland punya itu. Gue bilang itu loh, striker ya Haaland tetap top striker gitu loh. Namun yang dilawan ini ada Crystal Palace ya, seperti diketahui gitu loh, tim kecil yang paling sering menyulitkan City itu adalah Crystal Palace gitu. Walaupun musim ini Crystal Palace ya nggak bisa dibilang lagi nggak dalam performanya lagi tuh, pemainnya banyak juga yang underperform dan juga banyak yang flop kayak gitu ya. Kalau aku bilang tetap bahwasanya Palace tetap akan menyulitkan City dengan permainannya yang alot, dengan permainannya yang parkir bis, mengandalkan counter attack kayak gitu ya. City ini kan apa ya, rentan dengan counter attack, dan juga Pep bilang kita harus ambil resiko itu gitu loh. Ya mau bagaimana lagi gitu, kecuali pemainnya itu pemain yang main di lapangan itu ada 12, jadi backnya bisa ditaruh 3 di belakang kayak gitu kan. Cuman kan pemainnya tetap 11, yang mana pada saat menyerang ya 2 di belakang, yang mana satu sebagai DM untuk untuk merebut bola-bola kedua, bola-bola muntah lah kasarnya kayak gitu. Jadi ya Crystal Palace tetap akan pada pakemnya bertahan mengandalkan counter attack. Dan jangan lupa Crystal Palace adalah, menurutku ya, seperti yang aku bilang, seperti yang sering kau tonton, Crystal Palace adalah tim kecil yang paling sering menyulitkan itu Manchester City gitu, dan mereka juga sering menang lawan City kayak gitu. Nah yang menarik lagi itu adalah Fulham melawan Arsenal. Nah Arsenal minggu kemarin kan hampir masuk goa kayak gitu, artinya mereka sudah ketinggalan 2-0 di babak pertama 1, babak kedua 2-0 ya, kok nggak salah ya, iya. Namun diselamatkan lah dalam tanda petik oleh Reiss Nelson ya, walaupun Reiss Nelson ya pemain ini biasa aja kayak gitu, nggak hebat ya, sama kayak Nketiah lah, cuman lagi dapat anginnya aja, makanya dia kemarin ngegolin kayak gitu. Nah maka dari itu kalau aku bilang Arsenal juga akan pada pakemnya ya, tetap pada formasinya biasa, nggak akan berubah 4-2-3-1, 4-3-3 ya, you name it lah kayak gitu. Namun yang aku sedikit mengkritik permainan Arsenal di minggu lalu adalah mereka terlalu banyak melakukan crossing nggak perlu gitu loh. Kalau crossing itu kan ya 50-50, bukan dari hasil bukan dari hasil kombinasi pemain, bukan berhasil dari set play ya gitu. Setelah mereka ketinggalan
khususnya di babak kedua setelah mereka ketinggalan 2-0, mereka banyak crossing nggak jelas. Kenapa harus crossing nggak jelas? Kan bisa main dari bawah. Kalian punya Saka, punya Odegaard, punya siapa lagi? Punya ini siapa? Partey, punya Jorginho yang bisa main dari bawah. Kenapa harus dari atas? Emang siapa sih striker Arsenal yang tinggi? Nggak ada juga gitu. Jadi ya udah main dari bawah aja. Zinchenko bisa main dari bawah juga. Aku bingung apakah itu memang instruksi dari Arteta. I don't think so kayak gitu ya. Menurutku nggak make sense kalau Arsenal itu main dari atas, kecuali mereka sudah menit 80 mereka ketinggalan 1 atau 2-0 dan mereka punya pemain yang headingnya bagus lah, tinggi dan headingnya bagus, masih masuk akal mereka main bola atas. Ini enggak, mereka ketinggalan iya, cuman mereka juga nggak punya pemain yang bisa diandalkan untuk heading, yang bisa diandalkan untuk heading ya, which is Saliba kayak gitu. Saliba dan juga Gabriel Magalhaes sih. Cuman itu pun center back, nggak mungkin mereka disuruh maju ke depan gitu loh. Dan menurutku Arteta harus merubah strategi itu ya, menurutku, karena mereka nggak kuat di bola-bola atas kayak gitu loh. Oke, itu Arsenal. Yang selanjutnya itu ada MU melawan Southampton kayak gitu. Nah, Southampton ini kan tim ya peringkat 19, 18 atau 19 gitu lah, peringkat 3 terbawah lagi gitu. Setelah MU dibantai 7-0 sama Liverpool pekan lalu, nah aku mau lihat gimana nih MU bisa bangkit nggak kayak gitu. Kemarin melawan Real Betis mereka menang 4-1 dan nggak ada masalah apa-apa kayak gitu. Artinya kekalahan lawan Liverpool itu cuman 3 poin, nggak ada masalahnya. Kalau ada yang bilang ini akan dibawa sampai seumur hidup, enggak. MU juga pernah menang 8-2 kok lawan Arsenal, ya biasa aja. Sampai sekarang nggak ada juga yang mengeluh-ngeluhkan, karena ya pertandingan itu cuma 1 pertandingan. Seperti yang gue bilang, lebih baik menang 7 pertandingan 1 gol 7 pertandingan daripada menang 7 pertandingan 1 gol kayak gitu. Daripada menang 7 gol 1 pertandingan kayak gitu. Artinya nggak begini, aku ingin lihat bahwasanya ya itu kan kemarin di Europa League mereka bisa bangkit, mereka bisa menang. Rashford cetak gol lagi, Bruno Weghorst cetak gol lagi, Weghorst akhirnya cetak gol. Cuman aku ingin melihat bahwasanya gimana nih tim ini di Premier League. Kalau ini menang ya, kekalahan 7-0 kemarin ya anggap itu adalah off day-nya lah kayak gitu. Artinya hari itu memang lagi jeleknya aja kayak gitu. Tunjukkan aja bahwasanya pertandingan nanti itu akan berjalan sesuai keinginan Erik ten Hag. Bagaimana strateginya Erik ten Hag kayak gitu, apa yang diinginkan Erik ten Hag itu berjalan kayak gitu loh. Nah, kalau menurutku MU tetap akan pada permainannya Erik ten Hag gitu loh. Yang ku bilang ya seharusnya pasangan Wan-Bissaka sih di kanan daripada Dalot gitu. At least Wan-Bissaka itu punya kemampuan bertahan walaupun menyerang tidak punya, daripada Dalot bertahan nggak punya, menyerang apalagi kayak gitu. Dia sering jadi bahan counter attack-nya dari para lawan kayak gitu loh. Nah, secara taktikal menurutku Erik ten Hag juga harus mainkan Sabitzer sih menurutku daripada Fred gitu loh. Fred ini kan bukan pemain ya dibilang bagus enggak, dibilang jelek enggak jelek lah, dibilang bagus enggak, cuman enggak jelek gitu. Cuman pemain ini ya kayak pemainnya nggak tahu arah kemana ya, lari sana lari sini. Ya, mungkin itulah mengapa alasan Erik ten Hag mau, dia butuh pemain yang pekerja keras, butuh pemain yang etos kerjanya itu tinggi gitu. Cuman secara taktikal menurutku Sabitzer better lah dari Fred. Cuman akhir-akhir ini Fred mainnya lagi bagus ya. Erik ten Hag lagi main yang kurasaku dengan melawan Southampton, rasaku Sabitzer juga harus dicoba kayak gitu. Dan juga sesekali Anthony ya dicadangin kayak gitu, mainkan Sancho atau Pellistri di kanan atau whatever siapa di kanan gitu, mainin aja kayak gitu. Apalagi kalau udah nanti misalnya unggul ya, rasaku Ten Hag harus mencoba itu, karena kedalaman skuadnya nggak bagus, harus ada yang diistirahatkan kayak gitu. Karena kalau nggak diistirahatkan pemain rentan jadi cedera dan kelelahan, dan itu terlihat pada lawan Liverpool, pemain itu sangat kelelahan kayak gitu. Oke, itu dulu terkait dengan preview 3 pertandingan Liga Inggris. Banyak yang nanya kenapa Liga Inggris terus ya, karena Liga Inggris yang punya value gitu loh. Liga Italia nontonnya tengah malam kayak gitu. Liga Spanyol nggak ada yang mau dilihat lagi setelah Messi dan Ronaldo nggak di situ kayak gitu. Ya menurutku apalagi yang mau dibahas, bagus bahas Liga Inggris yang lebih bervalue gitu loh. Oke, sekian, terima kasih, tonton video-video selanjutnya. Oke, dan ciao.